Jaryong menatap Yongjin dengan tenang sebelum berkata, "Apa Anda tahu kalau punggung beliau bermasalah? Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda datang ke Daegu?" Nada suaranya lembut, tetapi pertanyaannya terasa menekan. Yongjin terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Saya mengerti maksud Anda," katanya akhirnya. "Saya juga tahu kalau Anda punya hubungan baik dengan ayah saya, dan saya menghargainya. Tapi saat saya menawarkan untuk merawatnya, ayah sendiri yang menolak. Ini urusan keluarga kami." Ditanyai seperti ini, terus terang, membuat saya tidak nyaman. Anak kecil di sampingnya tampak ketakutan. Melihat itu, Yongjin menepuk kepala anaknya lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, ayah tidak marah." Jaryong memandang mereka dengan tatapan lembut dan berkata pelan, "Karena beliau seorang ayah, makanya beliau selalu berkata seperti itu, 'Aku baik-baik saja, tidak ada masalah, jangan khawatir.' Saya dulu berpikir hanya ayah saya yang begitu, tapi ternyata semua ayah juga sama. Menjadi seorang ayah mungkin membuat seseorang tidak bisa mengeluh sedikit pun." Ia berhenti sejenak, menatap Pak Jopalmu yang masih tertidur, lalu melanjutkan, "Tapi tetap saja, bagi saya, ketidaktahuan tentang sakitnya seorang ayah bukanlah alasan yang bisa dimaafkan. Menelepon sesering mungkin memang baik, tapi saya yakin beliau akan lebih senang jika bisa bertemu langsung." Setelah itu, Jaryong menundukkan kepala sedikit dan berkata pelan, "Saya mengatakan ini karena saya sendiri dulu tidak bisa melakukannya. Baiklah, saya pamit dulu." Ia pun berbalik dan melangkah keluar dari ruangan. Dalam hati, ia bergumam, "Apa dia mendengarkan perkataanku? Entahlah. Mulai sekarang, ini adalah masalah keluarga yang harus mereka selesaikan sendiri." Setelah itu, Jaryong pun menelepon ayahnya. "Ayah, hari ini selesai kerja jam berapa? Nanti aku jemput." "Ya, aku tunggu di depan pos satpam." "Oh iya, aku baru ambil mobil baru. Nanti aku ajak ayah jalan-jalan." Beberapa jam kemudian, malam pun tiba. Di tempat lain, Yongjin melangkah masuk ke rumah ayahnya dengan perasaan campur aduk. Dalam hati, ia bergumam, "Rumah ayah. Setelah ibu meninggal, hubunganku dengan ayah semakin renggang. Aku pergi meninggalkan rumah seperti melarikan diri. Bekerja di Seoul, menikah, dan sibuk dengan kehidupanku sendiri. Setelah pensiun, ayah membangun rumah ini sendirian. Tapi entah kenapa, tempat ini terasa asing bagiku." Ia berjalan perlahan menatap dinding yang dipenuhi bingkai foto. "Tapi kenapa di sini masih ada foto-foto masa kecilku, foto keluarga kita, semuanya masih tersimpan rapi," pikirnya lirih. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia segera mengangkat. "Halo, sayang," suara istrinya terdengar di seberang. "Ya, aku baru saja sampai di rumah," jawab Yongjin. Istrinya berkata, "Nanti bawa kaos kaki musim dingin untuk ayah." "Ya. Dan beberapa handuk juga." Yongjin menghela napas kecil. "Pasti capek." "Ya, harus jaga anak-anak sendirian." "Maaf." Istrinya tertawa kecil. "Kalau memang merasa bersalah, cepat pulang dan bantu aku. Oh ya, jangan lupa bawa kaos kaki yang banyak." Kaki ayah dingin sekali. Yongjin terdiam sejenak, lalu berkata, "Sayang, bagaimana kalau kita sewa perawat saja? Sekarang kan banyak jasa perawat dan pengasuh lansia. Aku besok harus kembali ke Seoul, dan kamu juga sendirian mengurus 2 anak serta ayah, pasti berat." Namun istrinya menjawab lembut, "Sayang, aku sudah memikirkannya. Bagaimana kalau kita bawa ayah ke Seoul, tinggal bersama kita?" Yongjin terkejut. "Apa, sayang, itu terlalu tiba-tiba, lagi pula ayah pasti tidak mau. Dan kita juga belum siap. Anak kedua kita saja belum genap setahun." Lalu istrinya berkata dari seberang telepon, "Tapi bagaimana kalau hal seperti ini terjadi lagi? Apa saat itu kita masih bisa mengandalkan si sales mobil itu? Apa kamu yakin tidak akan menyesal?" Yongjin terdiam lama. Ia menatap foto keluarga di dinding, kemudian memejamkan mata sambil berbisik pelan. "Tidak," istrinya melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. "Saat dalam perjalanan ke Daegu dan melihat wajahmu, aku sudah mengambil keputusan. Kau terlihat sangat cemas dan ketakutan, Jin. Bagaimana mungkin kamu bisa hidup terpisah dari ayahmu selama ini?" Yongjin menggenggam ponselnya erat, suaranya mulai bergetar. "Maaf, aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku selalu berpikir selama ini semuanya baik-baik saja. Tapi rumah ayah terlalu dingin, terlalu sepi. Panci nasinya penuh debu. Ayah minum obat, tapi aku bahkan tidak tahu obat apa itu." Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ayah sama sekali tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu. Aku pikir aku memang bukan anak yang baik. Tapi setidaknya aku bukan anak yang buruk, tapi mungkin aku salah." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Terima kasih, sayang, terima kasih karena sudah mengatakan ini terlebih dahulu." Keesokan harinya, di showroom, Yongjin menghampiri Jaryong di sebuah ruangan. "Oh, Tuan Yongjin," kata Jaryong sedikit terkejut. "Saya kira Anda sudah kembali ke Seoul karena kesibukan." Yongjin tersenyum kecil. "Saya merasa tidak enak hati setelah mendengar perkataan Anda kemarin. Saya tidak bisa langsung pergi." Jaryong menunduk sedikit. "Saya yang seharusnya minta maaf. Saya sadar kata-kata saya mungkin terlalu jauh." Namun Yongjin menggeleng. "Tidak, justru kata-kata Anda tepat sasaran.
Saya banyak berpikir semalam. Saya memang telah lalai sebagai seorang anak. Saya tidak bermaksud menyinggung, kata Jaryong dengan nada pelan. Saya hanya ingin Anda lebih memperhatikan beliau. Itu saja. Saya mengerti, jawab Yongjin. Di zaman sekarang, tinggal berjauhan kadang memang terasa lebih nyaman. Karena itu banyak orang memilih untuk hidup terpisah, dan menganggapnya lebih baik. Tapi setelah melihat keadaan ayah, saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Kali ini, meskipun beliau menolak, saya akan tetap membujuknya. Jaryong menatapnya dengan kagum. Anda telah mengambil keputusan yang besar. Terima kasih karena memahami niat saya. Yongjin tersenyum hangat. Saya belum pernah bertemu seorang sales seperti Anda sebelumnya. Saya jadi teringat kata-kata ayah, selalu asah kemampuanmu dalam menilai orang. Kalau kamu bersama orang yang tepat, segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Jaryong tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Saya sering mendengar kata-kata itu dari ayah Anda. Yongjin mengangguk pelan, lalu tersenyum. Saya pikir, kita harus menjalin hubungan baik ke depannya. Kebetulan, saya punya bisnis kecil di Seoul, dan sedang berencana membeli mobil perusahaan. Mulai sekarang, semua pembelian mobil perusahaan akan saya percayakan pada Anda. Jaryong menunduk hormat sambil tersenyum tulus. Terima kasih atas kepercayaannya, Tuan Yongjin. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Dalam hati, Jaryong bergumam, di kehidupan sebelumnya, bahkan di pemakaman ayahnya, beliau ini masih sempat mengatakan ingin membeli mobil dariku. Saat itu, karena aku gagal menepati janji pada kakek, aku menolak permintaannya. Tapi kali ini, jawabanku harus berbeda. Dengan senyum tenang, Jaryong berkata, baiklah, saya akan menangani semuanya sendiri. Yongjin mengangguk antusias. Kalau begitu, ayo kita urus sekarang juga. Tolong siapkan kontraknya. Baik, saya siapkan segera, jawab Jaryong dengan sigap. Ia pun bergegas menyiapkan berkas-berkas kontrak. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan map berisi dokumen. Namun sebelum ia sempat berbicara, Yongjin berkata pelan, Jaryong menatapnya heran. Ada yang salah, Tuan. Yongjin tersenyum kecil, lalu mengangkat dua jarinya, dan tak lama kemudian menambah dengan 5 jari lagi. Jaryong terbelalak kaget. 7. Di sisi lain, di sebuah acara tanda tangan penggemar, Shin Chaeyon sedang membubuhkan tanda tangannya satu persatu di kertas milik para penggemar. Setelah semua selesai, salah satu manajernya berkata, Kak, aku akan ke tempat parkir dulu. Katanya, tempat parkir dan pintu masuk penuh dengan orang, jadi mereka menyuruh kita menunggu sekitar 30 menit sebelum keluar. Shin Chaeyon menghela napas panjang. Aku lelah sekali. Kita masih punya waktu sebelum jadwal berikutnya, kan? Bisakah kita berjalan pelan-pelan saja? Manajernya menjawab, agak mepet sih, tapi kalau kakak mau istirahat sebentar sebelum lanjut, ada hotel Busan Seli di dekat sini. Shin Chaeyon menggeleng. Tidak, ayo jalan perlahan saja. Atau mungkin kita mampir ke suatu tempat di perjalanan nanti. Di Daegu, misalnya, apa yang terkenal di sana? Salah satu staf wanita menjawab, di Daegu terkenal dengan napjak madu, sate ayam pedas, nuklir, yaki, dan udon. Manajer Shin Chaeyon menatapnya curiga. Kenapa tiba-tiba Daegu? Memang ada apa di sana? Kakak, jangan-jangan. Shin Chaeyon langsung menatap balik dan berkata, apa? Apa-apaan tatapan itu? Manajernya tertawa kecil. Kau mau beli properti di Daegu? Ya. Itu ide bagus, memang seharusnya begitu. Kumpulkan uang selagi bisa, lalu investasi properti sebanyak mungkin. Shin Chaeyon menatap kosong sejenak, lalu berkata pelan, karena tidak ada yang tahu kapan aku bisa tersingkir dari industri ini, kan? Manajernya tersenyum. Benar juga, Kak. Kakak memang harus mulai belajar investasi dari sekarang. Tiba-tiba, Shin Chaeyon berdiri dari kursinya dengan wajah kesal. Kakak mau kemana? Tanya manajernya panik. Shin Chaeyon hanya berkata singkat sambil berjalan pergi, jangan ikuti aku. Kemudian Shin Chae-yuken pun menatap ponselnya, lalu pergi ke parkiran. Kemudian, dia berkata di hadapan mobilnya, tidak bisakah kau rusak? Kenapa mobil brengsek ini kuat sekali? Menyebalkan, sambil menepuk depan mobilnya. Tiba-tiba, mobil itu pun mengaktifkan alarm, dan Shin Chae-yun pun kaget. Sementara itu, di perusahaan, Ketua Tim 2, Kim Yun-jun, tampak terkejut dan hampir berteriak kepada Jaryong. Gila, 7 unit. Kau bilang 7 unit. Jaryong menjawab tenang, iya, 7 unit. Kim Yun-jun menatapnya dengan mata membulat. Apa, kau bahkan berhasil menembus penjualan perusahaan juga? Jaryong mengangguk ringan. Sepertinya begitu. Kim Yun-jun memegang dadanya seolah menahan keterkejutan. Kalau begitu, bukankah itu berarti kau sudah menjual 10 unit sejak Januari? Benar, jawab Jaryong singkat sambil tersenyum tipis. Kim Yun-jun menepuk pundaknya kuat-kuat. Bulan ini kau bisa bersantai sesuka hati dan tetap berada di peringkat pertama. Bagaimanapun, kerja bagus. Naiklah ke atas dan istirahat sebentar. Jaryong pun memberi hormat ringan, lalu melangkah menaiki tangga menuju lantai atas. Begitu dia menghilang di balik tangga, Kim Yun-jun kembali memegangi kepalanya sambil tertawa tak percaya. Hah, sekarang aku paham kenapa tim leader begitu heboh. Ya ampun, ini benar-benar masuk akal.
Di lantai atas, para karyawan langsung menoleh saat mendengar langkah kaki Jaryong. Salah seorang dari mereka berbisik, suara ketua tim tadi hampir menembus langit-langit. Serius, kau benar-benar menjual 7 unit. Jaryong hanya tersenyum dan menjawab, benar. Lesang Sik langsung merangkulnya sambil tertawa lebar. Memang kau ini es sejati. Sangat bisa diandalkan, Jaryong. Dalam hati, Jaryong bergumam. Biasanya, awal tahun, terutama Januari hingga Maret, adalah masa sepi dalam industri otomotif. Banyak orang menahan pengeluaran setelah libur panjang dan perayaan tahun baru. Cuaca dingin membuat orang enggan keluar rumah, dan langkah menuju showroom jadi berkurang drastis. Selain itu, di awal tahun, dealer biasanya lebih fokus pada keuntungan daripada volume penjualan, karena diskon besar-besaran sudah dilakukan di akhir tahun. Saat diskon berakhir, pelanggan pun ikut menahan diri untuk membeli mobil. Oleh karena itu, dalam periode seperti ini, kami harus bisa beradaptasi, membaca situasi, dan menyesuaikan strategi penjualan dengan cermat. Itulah dasar dari strategi penjualan internal yang sebenarnya. Lalu, Lesang Sik berkata dengan semangat. Semuanya, awal tahun memang masa yang sulit, tapi jangan terlalu tegang. Kalau kita bekerja dengan santai dan bahagia, hasilnya justru akan lebih baik. Semangat, mari kita bekerja dengan senyum. Mengerti, salah satu karyawan menimpali sambil tertawa. Orang yang paling bahagia di sini pasti manajer cabang ya. Katanya, showroom kita kemungkinan besar akan jadi nomor 1 tingkat nasional bulan ini. Lesang Sik terkekeh, waduh, kau sih kelihatannya memang bahagia setiap tahun, ya. Tapi ingat, tidak semua orang bisa menjual banyak mobil. Betul kan? Karyawan itu membalas, manajer, Anda harus memperlakukan saya dengan baik, loh. Menurut ramalan, saya ini baru akan sukses di usia tua. Lesang Sik tertawa lebar, ah, begitukah? Ya sudah, semoga ramalanmu tepat. Tiba-tiba, seseorang muncul dari pintu masuk sambil tersenyum. Wah, Guminho kita, ujar yang baik dengan nada menggoda. Mereka pun beralih ke ruang rapat kecil. Begitu pintu tertutup, ekspresi yang baik berubah menjadi serius. Aku kecewa, katanya pelan. Kenapa, Pak Yang? Yang baik menatap Jaryong. Kenapa kau malah jauh lebih baik setelah pindah ke tim lain? Jadi selama ini kau menyembunyikan kemampuanmu? Ya. Jaryong menggeleng. Bukan begitu. Ini cuma kebetulan. Kontraknya seperti jatuh dari langit. Yang baik menghela napas, lalu berkata dengan nada bercanda tapi masih terdengar kesal. Tapi kenapa keberuntungan itu jatuhnya setelah kau pindah ke tim Yunjun? Seharusnya jatuh waktu kau masih di timku, kan? Kau bisa melakukannya waktu itu juga, bukan? Jaryong tertawa kecil. Ah, itu sih nggak bisa, Pak. Saya kan bukan dewa. Yang baik ikut tersenyum. Oke. Ngomong-ngomong, kapan jadwal syuting untuk home shopping itu? 2 hari lagi, jawab Jaryong. Dalam hati, Jaryong bergumam. Hadiah tersembunyi untuk juara pertama dalam kompetisi Taylor adalah menjadi model penjualan di acara home shopping Taylor. Di era di mana TV home shopping mulai menjadi tren utama, bahkan mobil pun bisa dijual melalui siaran langsung. Dari sudut pandang perusahaan, strategi ini memang bisa memaksimalkan volume penjualan dalam waktu singkat. Namun, untuk jangka panjang, hal itu justru bisa berdampak buruk pada pendapatan tenaga penjual. Harga spesial yang ditawarkan saat siaran akan hilang begitu acara berakhir. Tapi bagi pelanggan, harga itu menjadi patokan utama. Mereka datang ke showroom setelah siaran, berharap mendapatkan harga yang sama. Jika tidak sesuai, mereka pun pergi begitu saja, dan kesempatan penjualan pun lenyap. Yang baik pun berkata, sungguh home shopping ini memang seperti pedang bermata dua. Tapi untungnya ini untuk Pantio, kan? Itu stok lama yang sulit terjual. Semakin cepat kita habiskan, lebih baik juga untuk kita. Jaryong mengangguk pelan. Kemudian yang baik berkata, baiklah, semoga berhasil. Keesokan harinya, Jaryong bertemu dengan pelatihnya sambil membawa 2 minuman. Pelatih itu berkata, pasti sulit bagimu datang dari Daegu setiap hari, ya. Jaryong tersenyum dan menjawab, apa yang membawa Anda kemari? Pelatih itu berkata, saya datang untuk mengucapkan selamat atas promosi yang baru saja kamu dapatkan, asisten manajer Lee Jaryong. Dan juga untuk mengucapkan terima kasih. Jaryong sedikit terkejut. Terima kasih. Untuk apa? Pelatih itu menjawab, ini soal Shin Chae-yun. Awalnya saya terkejut saat melihatmu bisa membujuk Chae-yun. Awalnya, saat saya merekomendasikan His and Her Time, saya sempat berniat menolak. Tapi, kamu tahu kalau film itu akan gagal, kan? Saya merinding waktu menontonnya. Saya memang sudah menonton The Fest, tapi karena Tear Time tayang di hari yang sama, saya jadi penasaran. Kalau saya ingat-ingat lagi, film itu benar-benar buruk, bahkan saya sampai merinding waktu menontonnya. Tiba-tiba, pelatih itu berlutut di hadapan Jaryong sambil berkata, terima kasih banyak, Tuan Jaryong. Berkat Anda, karir Shin Chae-yun bisa terselamatkan. Dalam hati, Jaryong bergumam, His and Her Time, aku juga sudah menonton film itu karena penasaran dengan perbedaan antara versi Shin Chae-yun dan versi Rami Jin. Film itu memang sulit ditonton karena akting Rami Jin yang terlalu berlebihan dan kaku.
Tapi di masa lalu, film ini masih bisa diselamatkan berkat akting luar biasa dari Shin Chae-yoon. Karena itu, film tersebut hanya dianggap gagal secara box office, bukan gagal total. Jaryong pun berkata sambil tersenyum, "Tidak, saya juga sempat ragu. Jadi saya menonton kedua film itu. Untunglah semuanya berakhir dengan baik." Lalu pelatihnya berkata, "Ah, kalau film itu gagal, kamu berjanji akan membelikan mobil untuk Shin Chae-yoon, kan?" Jaryong tersenyum, "Benar." Keduanya pun tertawa bersama. Setelah itu, pelatih berkata, "Kalau begitu, mari kita bicarakan soal pekerjaan. Seperti yang saya katakan waktu itu, siaran home shopping broadcast kali ini akan menghadirkan seorang host profesional." Jaryong mengangguk, "Iya." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Taylor telah menjadikanku pemenang dari kompetisi ini, jadi mereka berharap aku bisa menjadi host utama dalam siaran home shopping kali ini." Tapi pihak home shopping broadcast menolak. Karena posisi host adalah peran utama dari acara ini, dan performanya akan sangat memengaruhi hasil penjualan secara langsung. Mereka mempertimbangkan statusku sebagai pekerja aktif yang direkomendasikan oleh Taylor. Jika aku dijadikan host, resikonya terlalu besar bagi pihak home shopping broadcast. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengundang seorang host profesional, dan acara ini akan dipandu oleh dua host sekaligus. Jaryong pun berkata, "Jadi, host acara itu ingin bertemu dengan saya lebih awal." Pelatihnya mengangguk, "Benar, dia akan segera sampai. Kariernya memang baru dimulai, tapi dia cukup bisa diandalkan. Alasan saya memanggil Anda lebih awal adalah supaya kalian bisa berkoordinasi dan saling mengenal sebelum acara dimulai." Jaryong tersenyum, "Kalau ada host profesional yang menemani saya di acara ini, saya yakin semuanya akan berjalan lancar." Tiba-tiba, seseorang datang sambil sedikit membungkuk, "Maaf karena saya terlambat. Saat di perjalanan ke sini, ada mobil yang menghalangi jalan saya tadi. Perkenalkan, nama saya Kim Min Jung. Nama saya agak mirip dengan nama perempuan, ya." Jaryong tersenyum, "Nama saya juga cukup unik, jadi saya tidak masalah dengan itu. Senang bertemu denganmu. Saya asisten manajer Lee Jaryong." Dalam hati, Jaryong bergumam, orang ini adalah sosok yang menjadi sumber semangatku di kehidupan sebelumnya. Dan ini pertama kalinya aku bertemu langsung dengannya. Kebanyakan penonton acara home shopping adalah wanita berusia 30 hingga 50 tahun. Karena itu, acara seperti ini biasanya didominasi oleh host wanita. Salah satu alasannya adalah nada suara mereka yang cenderung lebih tinggi daripada pria, sehingga mampu memberikan efek stimulasi pada pikiran calon pelanggan. Tapi, ada satu pria yang berlatih tanpa henti hingga berhasil memulai debutnya sebagai host di JK Shopping pada tahun 2005. Seorang figur penting yang sukses meraih peringkat pertama tanpa memandang gender. Orang itu adalah Kim Min Jung. Dengan ketenarannya, buku yang ia rilis menjadi bestseller, dan DVD pembelajarannya juga terjual dalam jumlah besar. Karena show hosting sangat erat kaitannya dengan penjualan mobil mewah, buku serta DVD miliknya menjadi pedoman utama bagi para sales seperti kami. Lalu Kim Min Jung berkata kepada Jaryong, "Ah, Anda pasti awalnya mengharapkan seorang host wanita. Apa Anda merasa kecewa?" Jaryong tersenyum tipis, "Tidak sama sekali. Penjualan mobil juga punya kriteria mereka sendiri, kan? Lebih dari itu, saya malah merasa lega." Kim Min Jung ikut tersenyum, "Mendengar perkataan Anda ini, hati saya juga terasa tenang. Meskipun sama-sama bisnis penjualan, home shopping broadcast punya karakteristik yang berbeda. Di sini, seseorang harus bisa membujuk banyak calon pelanggan sekaligus. Jadi, awalnya saya sempat khawatir saat mendengar ada seorang sales dealer aktif yang akan ikut dalam acara ini. Karena perbedaan antara seorang ahli dan orang awam itu, tidak bisa dihindari." Ia tertawa kecil setelah mengatakannya. Dalam hati, Jaryong bergumam, "Ah, jadi dia sedang mengujiku, ya. Kalau memang dia ingin adu pikiran, aku akan meladeni dengan senang hati." Kemudian Jaryong berkata sambil tersenyum, "Bisa dibilang begitu. Seperti yang Anda bilang tadi, perbedaan antara seorang ahli dan orang awam memang tidak bisa dihindari. Walau saya seorang sales mobil profesional, aturan di dunia broadcasting masih hal baru bagi saya. Jadi, saya berharap bisa banyak belajar dari Anda." Kim Min Jung lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya, "Karena Anda seorang ahli, saya pikir Anda tidak akan memerlukan ini." Kemudian Jaryong berkata, "Saya tidak tahu apa itu, jadi saya tidak bisa bilang benda ini penting atau tidak." Kim Min Jung tersenyum dan menjelaskan, "Ini semua adalah rangkuman data tentang keunggulan Pantio yang sudah saya susun dari berbagai data yang saya dapatkan dari Taylor." Dalam hati, Jaryong bergumam, materi ini membahas tentang keunggulan sebuah produk dibandingkan dengan model high-end dari merek lain. Bodi Pantio yang lebih kecil justru bisa dianggap sebagai keunggulan, karena memberikan rasa kedekatan dan kehangatan seperti di dalam keluarga. Selain itu, fitur auto light yang ditawarkan juga memberikan kenyamanan bagi penggunanya, karena mereka tidak perlu lagi menyalakan atau mematikan lampu mobil secara manual setiap kali berkendara. Antena di bagian atas juga bisa dijelaskan sebagai tambahan yang memberikan koneksi lebih stabil. Data ini memang bagus, jelas disusun oleh seorang ahli otomotif.
Namun, yang membuatku kagum adalah betapa rapi dan telitinya penyusunan data ini. Sudut pandangnya begitu tajam dan berbeda dari biasanya. Kim Min Jung saat ini memang baru 2 tahun menjadi rookie di dunia hosting. Tapi di kehidupanku yang sebelumnya, pandangan orang-orang tentangnya sangat terpecah. Meskipun ia sudah menempati posisi puncak kala itu, dia berkata saat itu, dalam dunia penjualan, keberhasilan tidak hanya bergantung pada produk itu sendiri, tetapi pada cara produk tersebut dikemas, dipasarkan, dan diberi makna. Seorang sales harus mampu menemukan nilai dan cerita unik dari produknya, sehingga bahkan sesuatu yang tampak tidak berharga bisa terlihat bernilai tinggi. Kemasan, nama, dan cerita dapat mengubah sampah menjadi karya seni, namun tanpa nilai jual, produk itu kembali tak berarti. Intinya, tugas seorang sales adalah menciptakan makna dan daya tarik agar produk bisa bersaing dan diminati pelanggan. Jaryong melanjutkan gumamannya, ada banyak hal yang harus kupelajari, tapi satu hal yang paling penting adalah memprioritaskan hasil penjualan terlebih dahulu. Orang seperti Kim Min Jung menjual barang kebutuhan yang setiap harinya selalu berubah. Namun, dunia yang kami hadapi sebagai sales dealer mobil berbeda jauh dari itu. Mobil bukanlah barang konsumsi biasa. Ini adalah produk dengan harga tinggi yang membutuhkan keterlibatan besar dari pihak konsumen. Mereka tidak akan langsung memutuskan untuk membeli, mereka perlu waktu untuk merencanakan dan mempertimbangkan setiap aspek dengan hati-hati. Karena itu, jika hanya berfokus pada penjualan tanpa memahami kebutuhan dan keyakinan konsumen, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Itulah sebabnya, bagi kami para sales, hal pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum meyakinkan orang lain. Lalu, Jaryong pun membaca kembali kertas-kertas itu dengan seksama. Format penjualan home shopping untuk mobil. 1. Pelanggan membeli mobil dengan membayar uang muka sebesar 100.000 won setelah menonton siaran home shopping. 2. Informasi pelanggan yang diperoleh kemudian akan diklasifikasikan oleh kantor pusat berdasarkan wilayah. 3. Pelanggan akan percaya pada siaran Kim Min Jung dan melakukan pembelian, sementara keluhan mereka nantinya akan dialihkan kepada sales yang bertanggung jawab. Cepat atau lambat, pasti akan muncul masalah, pikir Jaryong. Semuanya harus dipastikan dengan jelas sejak awal. Setelah itu, Jaryong pun berkata, di sini tertulis bahwa fitur Auto Light sudah diterapkan pada hampir semua mobil keluaran terbaru. Tapi kalau hanya itu yang dijadikan poin utama, rasanya kurang kuat. Kim Min Jung pun tersenyum dan berkata, asisten manajer Lee Jaryong, memang saya bukan ahli otomotif. Tapi sebagian besar pelanggan juga bukan begitu. Hanya karena mobil lain juga memiliki fitur Auto Light, bukan berarti fitur ini tidak bisa dijadikan nilai jual. Kadang, ini hanya soal bagaimana kita memandangnya. Ia lalu menunjuk salah satu bagian di kertas yang dipegang Jaryong. Lihatlah bagian antena yang saya tandai ini. Jujur saja, siapa sekarang yang masih menyukai mobil dengan antena panjang seperti itu? Ini bukan tahun 80-an lagi. Sekarang sudah ada antena yang bisa masuk otomatis saat mesin mati, ada yang disematkan di kaca belakang agar tersembunyi, bahkan ada shark antena yang menyatu dengan bodi mobil agar terlihat lebih estetis. Tapi, di era seperti ini, hanya Pantio yang masih mempertahankan antena panjang. Nah, justru di situ letak keunikannya. Dalam situasi perang atau bencana alam, antena panjang bisa menangkap sinyal lebih baik, seperti kendaraan militer. Itu bisa jadi nilai tambah. Jaryong pun bergumam dalam hati, menarik, kreatif, tapi agak berlebihan. Kemudian ia berkata kepada Kim Min Jung dengan tenang, antena itu memang bisa jadi nilai jual yang bagus, tapi untuk promosi, sebaiknya cukup disebutkan keberadaannya tanpa terlalu menekankannya. Lalu, Kim Min Jung pun bertanya dengan nada penasaran, kenapa begitu? Jaryong menjawab dengan tenang, alasannya jelas, kalau kita terlalu menonjolkan hal itu, justru akan menutupi pandangan pelanggan untuk saat ini. Secara objektif, itu sama saja dengan menunda masalah demi penjualan. Kim Min Jung tersenyum tipis dan menimpali. Anda mungkin memang bekerja langsung di lapangan, jadi saya mendengarkan pendapat Anda. Tapi saya sendiri lulusan jurusan pemasaran. Jadi, saya tidak menganggap ini sebagai penundaan. Jaryong mengangguk pelan. Saya tahu, katanya, tapi biasanya, penundaan seperti itu akan menimbulkan disonansi kognitif pada konsumen. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya dengan nada serius. Dalam pemasaran, ini disebut pembenaran diri. Prinsipnya sederhana, alasan utama kita melakukan segala upaya di awal untuk menarik pembeli adalah karena itu berhasil. Bahkan kalau konsumen membeli sesuatu yang tidak sepenuhnya rasional, mereka tetap akan mencari alasan untuk membenarkan keputusannya. Kim Min Jung tampak berpikir sejenak, sementara Jaryong melanjutkan. Tapi, apakah prinsip itu juga berlaku untuk produk dengan tingkat keterlibatan tinggi seperti mobil? Mobil bukan barang sekali pakai. Konsumen bisa menggunakannya minimal 2 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Jaryong melanjutkan dengan nada serius. Pelanggan bisa menghabiskan tabungan bertahun-tahun hanya untuk membeli 1 unit mobil. Dan kalau mereka menggunakan cicilan, berarti mereka harus membayar ratusan juta selama bertahun-tahun.
Jadi, meskipun trik pemasaran bisa membutakan pelanggan dalam jangka pendek, pada akhirnya mereka akan kembali berpikir rasional. Saat itulah keluhan bisa muncul. Kim Min Jun menatapnya dengan penasaran. Keluhan, tanyanya, masalahnya bukan hanya fitur auto leak, tapi antena panjang itu juga. Seiring waktu, bukankah hal seperti itu bisa semakin mengganggu? Jaryong tersenyum tipis. Bukan fiturnya yang jadi sumber keluhan, jawabnya. Tapi perasaan tidak tahu dan tertipu itu berbeda. Antena panjang mungkin tampak sepele di awal, tapi seiring waktu, pelanggan akan mulai merasa terganggu. Mereka yang awalnya mengira auto leak adalah fitur eksklusif mobil ini, lalu menyadari kalau semua mobil memilikinya, akan merasa dibohongi. Mereka akan sadar bahwa itu bukan keunggulan, tapi hanya fitur standar. Ia menarik napas sejenak, lalu melanjutkan dengan mantap. Begitu mereka mulai merasa tertipu, setiap kali melihat mobil itu, yang muncul hanya rasa frustrasi. Suara dari bawah mobil, gesekan saat menginjak rem, kecepatan jendela yang menurun, semua hal kecil itu akan terasa mengganggu. Setiap detail bisa menjadi alasan munculnya keluhan. Tapi mereka tidak bisa serta-merta mengganti mobilnya, karena harganya mahal. Jadi, menurut saya, kekurangan tidak perlu dikemas sebagai kelebihan. Biarkan saja berlalu begitu. Jaryong menatap Kim Min Jun, lalu menambahkan dengan nada tegas. Itu bukan menipu pelanggan, itu justru bentuk kejujuran. Dalam hati, Jaryong bergumam. Bidang kami memang berbeda. Aku tahu dia tidak akan mudah diyakinkan. Tapi aku tidak boleh kalah. Aku adalah perwakilan sales dari Taylor. Sementara itu, pelatih yang berdiri di antara mereka hanya bisa menghela napas pelan, lalu bergumam. Kenapa lagi-lagi harus jadi seperti ini? Lalu, Kim Min Jun berkata dengan nada sedikit menantang. Suara aneh dari bawah mobil. Bukankah itu cacat produksi? Kalau ada gesekan saat menginjak rem, itu juga cacat, bukan? Kecepatan jendela saat turun berbeda dari waktu pertama kali membeli, dan kecepatan lipat kaca spion kiri serta kanan tidak sama. Semua itu masalah teknis yang bisa diperbaiki. Jadi, yang menjadi masalah bukanlah bagian yang mengecewakan pelanggan itu sendiri. Dalam hati, Jaryong bergumam. Seperti yang kuduga, dia tidak akan mudah diyakinkan. Jaryong pun menjawab dengan tenang. Ada banyak kemungkinan penyebab suara aneh dari bawah mobil. Bisa karena ban, komponen mesin, atau bagian penggerak. Atau bisa juga memang bawaan pabrik. Tapi apakah itu bisa langsung disebut cacat? Kim Min Jun dengan cepat menimpali. Tentu saja itu cacat. Jaryong tersenyum tipis. Mungkin iya, mungkin tidak. Harus diperiksa dulu di bengkel untuk memastikannya. Kecepatan jendela yang berbeda bisa disebabkan oleh debu atau kotoran yang menyangkut di jalurnya. Kaca spion otomatis bisa bergerak lebih cepat ke satu sisi karena arus listrik lebih dekat ke salah satu bagian. Jadi, ada sedikit perbedaan kecepatan. Kalau semua itu bisa diperbaiki, bagus. Tapi kalau pelanggan sudah ke bengkel dan diberitahu bahwa memang mobilnya seperti itu sejak awal, maka itu bukan cacat, melainkan kekurangan bawaan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Kim Min Jun dengan tatapan dalam. Tapi yang ingin saya tekankan bukan soal itu, katanya tegas. Masalahnya muncul ketika suatu fitur dilebih-lebihkan, hingga pelanggan merasa tertipu. Begitu mereka merasa begitu, semua rasa puas terhadap mobil itu akan hilang. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa mereka telah dibohongi. Dan kalau pelanggan merasa tertipu, maka, dalam pandangan mereka, saya memang menipu. Ia menarik napas perlahan, lalu menambahkan, dalam dunia otomotif, kalau pelanggan sudah berpikir begitu, kepercayaan mereka tidak akan kembali. Karena penjualan bukanlah akhir, tapi justru titik awal dari segalanya. Tiba-tiba, Kim Min Jun menatap ke arah pelatih Choi Yun Ki dan berkata dengan nada tegas. Tuan Choi, sepertinya hal ini harus dibahas di siaran nanti. Choi Yun Ki yang sejak tadi hanya mendengarkan perdebatan antara keduanya langsung terkejut. Hah, serunya kaget. Suasana ruangan mendadak menegang. Nada suara Kim Min Jun terdengar tajam, tapi tetap terkendali. Ia menatap Jaryong dengan serius. Anda tahu kalau home shopping itu siaran langsung, kan? Tidak ada skrip di siaran langsung, katanya tegas. Karena itu, semuanya bergantung pada improvisasi, dan disinilah peran host menjadi sangat penting. Ia berhenti sejenak, lalu melirik Jaryong dengan ekspresi tajam penuh makna. Tapi, asisten manajer Lee Jaryong, lanjutnya pelan, sepertinya Anda sama sekali tidak berniat mengikuti ritme itu. Jaryong tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, lalu berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Bukan berarti saya meremehkan kemampuan Anda, Tuan Kim. Tapi, host dan sales punya tujuan yang berbeda. Host harus menjual sebanyak mungkin dalam waktu singkat, sedangkan sales harus berpikir jangka panjang untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang ingin saya sampaikan hanyalah bahwa peran kita di sini memang berbeda. Kim Min Jun menyilangkan tangan di dada, lalu menatap lurus ke arahnya. Bagi saya, siaran ini sangat penting, ujarnya serius. Saya ingin melakukannya sebaik mungkin. Mobil adalah salah satu dari sedikit produk di mana host pria bisa menonjol. Tapi kalau ritme kita tidak cocok seperti ini, ia berhenti, lalu menatap tajam.
Bagaimana kita bisa melakukan siaran langsung bersama? Ia kemudian mencondongkan tubuh sedikit ke depan, nada suaranya semakin tegas. Saya memang belum pernah menjual mobil sebelumnya. Tapi asisten manajer Lee Jaryong juga baru pertama kali tampil di siaran home shopping, bukan? Siaran itu berbeda dengan penjualan di showroom. Kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan mainnya, apakah masih ada gunanya kita menjual mobil lewat siaran bersama? Dalam hati, Jaryong bergumam pelan. Dia menyerang dengan cukup agresif. Percaya diri dengan pekerjaannya, berbakat, dan punya ambisi besar. Tapi tanpa rasa hormat terhadap lawan, semua itu hanya kesombongan belaka. Kalau memang dia merasa lebih baik sendiri, maka biarlah kita lakukan sendiri-sendiri. Dengan nada tenang, Jaryong berkata, saya setuju dengan pendapat host Kim Min Jun. Hanya saja, seperti halnya kerjasama, tentu akan ada kompromi, bukan? Bukankah itu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Dan alasan saya dipanggil lebih dulu, mungkin agar saya hanya melengkapi acara ini. Namun dalam hati, Jaryong kembali menatap dingin. Bahkan datang terlambat ke pertemuan pun bagian dari strateginya. Menguji kemampuan seorang amatir, dan menjadikanku sekadar pelengkap. Mereka ingin memastikan posisiku dari awal. Tapi, aku tidak akan tinggal diam. Kim Min Jun menyeringai tipis, lalu berkata, kalau begitu, saya akan langsung bicara dengan produser. Menarik juga, seorang amatir akan memimpin siaran sendirian. Tapi kalau nanti ada kesalahan di tengah siaran, kami tidak akan bertanggung jawab, ya. Jaryong menatapnya datar, lalu menjawab singkat. Baiklah. Pelatih Choi Yun-ki yang sejak tadi menyimak hanya bisa mengerutkan kening sambil bergumam pelan. Apa yang baik, apa-apaan orang ini? Kim Min Jun kemudian menatap mereka berdua dan berkata, kalau begitu, kita bagi menjadi 2 segmen siaran. Mau ambil sesi pertama atau kedua? Jaryong menjawab dengan tenang tanpa ragu. Saya akan tampil di sesi kedua. Dalam hati, Jaryong bergumam pelan. Dengan begitu, aku bisa merapikan ucapan-ucapan Kim Min Jun di sesi sebelumnya. Lalu, ia tersenyum tenang dan berkata, Tuan Choi, apakah ini bisa diatur? Choi Yun-ki yang sejak tadi terlihat gelisah, refleks mengangkat bahunya sambil bergumam. Ah, kenapa jadi begini, sih? Namun melihat senyum yakin di wajah Jaryong, ia akhirnya menghela napas dan berkata, baiklah, bagaimanapun, ini satu-satunya hal yang kalian sepakati bersama. Jadi, tidak ada pilihan lain, kan? Siaran akan dibagi menjadi 2 sesi. Tapi pastikan, kalian tidak akan mengubah keputusan ini lagi. Kim Min Jun menatap keduanya, lalu mengangguk singkat sambil berkata, baik, dengan hormat. Setelah itu, ia berdiri, merapikan jasnya, dan berjalan menuju pintu sambil menambahkan. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Sampai jumpa besok. Besoknya, suasana di studio siaran terasa tegang sejak pagi. Seseorang berteriak dengan nada marah di tengah kesibukan kru. Apa-apaan ini? Gila, kalian pikir semua bisa diselesaikan dengan uang? Kalau terjadi kesalahan siaran, dampaknya tidak bisa diperbaiki. Apa yang mereka pikirkan? Membiarkan seorang amatir tampil seperti itu. Di sampingnya, Kim Min Jun tersenyum tenang sambil menepuk bahu orang itu. Jangan terlalu khawatir, saya akan tetap di sini. Kalau terjadi kesalahan, saya akan segera masuk dan mengatasinya. Orang itu mendengus kesal, namun nadanya sedikit mereda. Syukurlah kau yang tampil lebih dulu. Kalau si amatir itu muncul dengan wajah tegang dan bingung, bisa-bisa rating langsung anjlok. Sementara itu, di kursi belakang, Jaryong duduk diam dengan ekspresi tenang, tapi dalam hatinya bergumam pelan. Dia tahu aku ada di sini, tapi tetap bicara seperti itu dengan sengaja. Ingin mengetesku, ya. Di sampingnya, Choi Yun-ki mencoba mencairkan suasana. Asisten manajer Lee Jaryong, Anda bisa melakukannya, kan? Saya benar-benar percaya pada Anda. Jangan terlalu tegang. Jaryong menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Saya memang sedikit gugup, ini terasa sangat nyata. Tak lama kemudian, suara teknisi terdengar di seluruh studio. Pantulan cahaya dari mobil terlalu kuat. Arahkan ulang pencahayaan di bagian depan atas. Kamera 1 siap, kamera 2 dan 3 juga siap. Cek pencahayaan, siap. Semua posisi standby. Lampu-lampu sorot menyala terang, dan suasana berubah hening seketika. Tanda mulai diangkat. Siaran dimulai. Kim Min Jun tersenyum menawan ke arah kamera dan berbicara dengan penuh percaya diri. Halo, semuanya. Saya Kim Min Jun dari JK Home Shopping. Hari ini, saya akan memperkenalkan sesuatu yang sangat spesial untuk kalian. Bagaimana menurut kalian? Seorang wanita host di sampingnya menimpali dengan semangat. Sebuah mobil di Home Shopping ini benar-benar luar biasa. Kim Min Jun mengangguk sambil tersenyum lebar. Tapi bagian paling mengejutkan adalah mereknya. Bahkan bagi kalian yang belum pernah mencoba mobil luar negeri, nama ini pasti sudah tidak asing lagi. Akhirnya kami bisa memperkenalkan ini kepada kalian semua, Pantheon generasi kedua. Sorak kecil terdengar dari kru di belakang kamera. Choi Yun-ki, yang menonton dari arah belakang, menatap layar dengan kagum. Wow, melihatnya langsung di studio, dia memang sangat profesional.
Jaryong yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan sambil tersenyum. Benar, beberapa saat kemudian, seorang petugas wanita menghampiri Jaryong yang sedang menunggu di belakang panggung. Asisten manajer Lee Jaryong, tanyanya sopan namun tegas. Iya, jawab Jaryong sambil berdiri dan menatapnya. Wanita itu merapikan jas di tangannya, lalu berkata, Anda akan tampil dalam 25 menit. Sampai saat itu, mohon jangan pergi kemanapun. Jaryong mengangguk dengan tenang. Baik, waktu terus berjalan. 20 menit kemudian, sesi pertama pun berakhir. Seorang kru di ruang kontrol memberi aba-aba. Kita masuk iklan. Suasana studio sedikit rileks. Lampu sorot meredup, dan beberapa kru mulai mengganti posisi kamera untuk sesi berikutnya. Kim Min Jun turun dari panggung dengan langkah percaya diri, lalu mendekati Jaryong yang sudah bersiap. Lakukan yang terbaik, katanya. Tentu saja, jangan khawatir, jawab Jaryong dengan senyum tenang. Namun, Kim Min Jun menatapnya dengan ekspresi serius. Kalau terjadi kesalahan siaran, saya akan segera turun tangan. Saya mempertaruhkan nama saya di sini, jadi tentu saja saya tidak mau ada masalah. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya pelan tapi tajam. Dengan kata lain, jangan sampai saya harus turun tangan, kan? Jaryong menatapnya balik, tetap tersenyum. Tapi mendengar Anda bicara seperti itu, saya malah jadi semakin gugup. Kim Min Jun menyipitkan matanya. Bohong, katanya singkat. Kim Min Jun menatap Jaryong sambil tersenyum tipis. Saya bilang begitu karena asisten manajer Lee Jaryong sama sekali tidak kelihatan gugup, katanya santai. Belum sempat Jaryong menjawab, suara terdengar dari alat pendengar di telinganya. Asisten manajer Lee Jaryong, silakan naik ke panggung sekarang. Jaryong menarik napas pelan, lalu berdiri dan berjalan menuju panggung. Lampu studio terasa lebih terang dari sebelumnya, dan atmosfernya benar-benar berbeda, serius tapi menegangkan. Wanita yang sudah menunggu di atas panggung menoleh ke arahnya dan tersenyum ramah. Senang bekerja sama dengan Anda. Saya Choi Ayumi, katanya sopan. Untuk perkenalan awal, mau saya yang memulainya lebih dulu. Jaryong tersenyum dan menggeleng pelan. Tidak perlu, boleh saya yang membuka siaran ini. Tentu saja boleh, jawab Choi Ayumi. Saat siaran berlangsung, silakan beri kode kapan saja. Saya akan langsung menyesuaikan. Terima kasih, itu sangat membantu, balas Jaryong. Dalam hati, Jaryong bergumam. Syukurlah, aku khawatir kalau aku yang memulai, dia akan merasa keberatan. Dalam siaran home shopping, peran host utama sangat penting untuk membuat informasi produk terdengar alami seperti percakapan. Tapi kalau aku berbicara setelahnya, aku hanya akan terlihat seperti komentator biasa. Dari belakang panggung, suara kru terdengar, cepat dan tegas. 10 detik lagi, periksa posisi kamera, senyum. 3, 2, 1, mulai. Lampu utama menyala penuh. Kamera menyorot wajah Jaryong yang tersenyum percaya diri. Halo, saya asisten manajer Lee Jaryong dari Tyler, katanya tenang namun jelas. Choi Ayumi menoleh padanya dan berkata dengan senyum lebar, ya, di sesi kedua ini kita akan ditemani oleh seorang sales mobil profesional. Tapi bukan sales biasa, dia adalah sales nomor 1 di Korea, pemenang Tyler Korea Championship tahun lalu, dan sales paling hot saat ini. Jaryong tersenyum sambil menunduk sedikit. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, katanya sopan. Namun dalam hatinya, ia bergumam. Padahal aku sudah bilang mau memperkenalkan diri sendiri, tapi malah dia yang melakukannya duluan. Choi Ayumi melanjutkan dengan penuh semangat. Saat membeli mobil, kebanyakan dari kita pasti membelinya lewat dealer, bukan? Karena itu, panduan dari seorang ahli seperti beliau sangatlah penting. Nah, asisten manajer Lee Jaryong, sebagai profesional di bidang penjualan mobil, bagaimana pendapat Anda tentang Pantio? Jaryong menatap kamera, lalu menjawab dengan tenang namun tegas. Pantio adalah mobil paling tidak laku di Tyler saat ini. Seketika suasana studio membeku. Para kru yang sedang memantau dari belakang saling berpandangan, beberapa bahkan menahan napas. Kim Min Jun, yang menonton dari sisi studio, membeku di tempatnya. Wajahnya menegang, dan hanya satu kata yang terlintas di benaknya. Gila. Tiba-tiba, alat komunikasi di telinga co-host wanita berbunyi. Co-host, segera ubah topik. Alihkan pembicaraan ke segmen berikutnya, cepat. Siaran baru saja dimulai, kita bahkan belum bisa pindah segmen. Beri saya sedikit waktu sampai Kim Min Jung siap menangani ini. Namun Lee Jaryong, sang host utama, tidak menghiraukannya dan berkata, ketika mendengar mobil ini tidak laku, apa yang Anda pikirkan? Co-host wanita yang mulai gugup tertawa kecil. Hahaha, biasanya orang akan berpikir apa, ya. Jaryong melanjutkan, kenapa membawa mobil yang tidak laku ke home shopping? Apa perlu sampai segitunya? Jangan-jangan produk cuci gudang. Pasti sempat berpikir begitu, kan? Co-host itu menahan napas. Dalam hatinya bergumam, ya ampun, ada yang bisa menyumpal mulut orang ini. Dia pun tersenyum paksa dan berkata, astaga, bagaimana bisa? Dengan penuh percaya diri, Jaryong menjawab, Pantio memang mobil yang paling tidak laku. Tapi di saat yang sama, Pantio juga merupakan mobil dengan nilai jual tertinggi di Tyler, sebuah mobil yang menunjukkan masa depan Tyler.
Co-host itu mulai kagum. Apa, Pantio? Benar, jawab Jaryong. Terdengar bertolak belakang, bukan. Mobil dengan nilai jual terbaik, tapi juga yang paling tidak laku. Alasannya sederhana, keunggulan Pantio belum dikenal luas di Korea. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya akan memperkenalkan kepada Anda Pantio yang sesungguhnya. Co-host itu kembali berkata, lalu, apa yang membuat Pantio mencerminkan masa depan Taylor? Dengan percaya diri, Jaryong menjawab, Pantio memiliki semua keunggulan yang seharusnya dimiliki mobil mewah masa depan. Rangka yang kokoh, tapi tetap memberikan kenyamanan berkendara yang seimbang. Respon kemudi yang akurat mengikuti setiap pergerakan tangan pengemudi dengan sempurna. Saat pedal rem diinjak, responnya langsung terasa, bukan sekadar efek perlambatan seperti pesawat yang mendarat. Co-host itu bertanya, maksud Anda efek perlambatan seperti apa? Seperti saat pesawat lepas landas atau mendarat? Benar sekali, jawab Jaryong. Banyak mobil yang, jika pedal rem tidak diinjak dalam-dalam, mobil akan terus melaju perlahan sebelum berhenti. Banyak orang menyukai efek ini karena terasa halus. Bagaimana menurut Anda, Nona Ayumi? Ayumi pun mulai merasa lebih tenang dan mengalir, mobil saya juga punya sistem seperti itu. Berhenti dengan lambat memang nyaman, kata Jaryong. Tapi pasti ada situasi di mana Anda merasa kurang puas, bukan? Misalnya saat parkir, Ayumi itu mengangguk, ya, terutama saat parkir di tempat sempit. Benar sekali, ujar Jaryong. Jika rem tidak langsung merespons, tentu ada momen di mana itu terasa tidak nyaman. Rem yang lembut dan suspensi empuk memang memberikan kesan mewah. Tapi sejak tahun 70-an, persepsi ini terus bertahan. Dalam 5 tahun ke depan, persepsi ini akan berubah. Di Korea, 70% wilayahnya pegunungan, dan kepadatan kota terus meningkat. Jalan makin sempit, kontrol rem yang presisi akan semakin penting. Suspensi yang terlalu empuk dan rem yang terlalu lembut justru bisa menyebabkan mabuk kendaraan di tikungan tajam. Karena itu, dalam 5 tahun ke depan, tren industri otomotif akan berubah menyesuaikan kondisi geografis Korea. Tapi apakah hanya itu yang membuat Pantio disebut mobil masa depan? Dalam hati, Nona Ayumi bergumam, syukurlah, alurnya sudah kembali stabil. Orang ini ternyata cukup hebat. Dia berkata, wah, jadi masih ada keunggulan lainnya. Tunggu sebentar, kata Jaryong, lalu membuka botol minumnya dan meneguk sedikit air. Staf panik melalui alat komunikasi. Tuan Jaryong, kenapa? Orang gila mana yang minum air saat siaran sedang berlangsung? Nona Ayumi, cepat hentikan dia. Namun tak ada yang bereaksi. Jaryong menaruh botolnya dan berkata santai, maafkan saya, setiap kali kembali ke Seoul dari luar kota, tenggorokan saya selalu terasa kering. Nona Ayumi, apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Dalam hati, Ayumi bergumam, dia tampil bagus tadi, sekarang mulai kumat lagi. Tapi ia tetap menjawab, oh iya, setiap kali saya ada jadwal di luar kota, tenggorokan saya juga sering sakit. Lalu, Jaryong pun melanjutkan dengan tenang. Selain faktor debu musiman, polusi udara juga semakin parah setiap harinya. Dan salah satu penyebab utamanya adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Karena itu, di masa depan, mobil dengan emisi rendah akan menjadi tren utama. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, tapi, bagaimana kalau tiba-tiba ada mobil dengan emisi rendah yang dirilis saat ini? Ayumi menjawab spontan, pasti tidak laku. Jaryong tersenyum kecil dan berkata, benar, mobil dengan emisi rendah biasanya memiliki tenaga mesin yang lebih kecil. Meskipun bisa diimbangi dengan turbocharger atau transmisi yang lebih efisien, tetap saja performanya hanya setengah dari mobil berkapasitas besar. Ia menunjuk ke arah mobil di belakangnya dan menambahkan, Pantio memiliki kapasitas mesin 2000 cm3, sementara mobil dengan kapasitas besar biasanya berada di kisaran 4000 cm3. Sementara itu, di ruang kontrol, suasana sedikit tegang. Seorang staf berkata pelan, bukankah kapasitas mesin yang lebih besar justru lebih baik? Kenapa malah membahas emisi gas buang saat menjual mobil? Apa dia datang ke sini hanya untuk berkampanye soal lingkungan? Rekan staf di sebelahnya menoleh dan berkata pelan, Pak, Anda belum punya anak kan? Staf itu menatap bingung, memangnya apa hubungannya? Staf yang lain menjawab santai, ya, kita lihat saja dulu bagaimana hasilnya. Ayumi berkata dengan penasaran, tapi, mengurangi kapasitas mesin, bukankah itu agak disayangkan? Jaryong tersenyum dan menjawab tenang, benar, kalau Pantio digunakan untuk balapan, tentu terasa disayangkan. Namun, sebagian besar pelanggan Pantio adalah mereka yang sudah berkeluarga, terutama yang memiliki anak. Ayumi menimpali sambil tersenyum, oh, saya juga seorang ibu pekerja. Jaryong pun bertanya dengan nada ringan, Nona Ayumi, menurut Anda, apakah mungkin membesarkan anak tanpa mobil? Ayumi sedikit terkejut, tanpa mobil, wah, rasanya akan sangat merepotkan. Jaryong tertawa kecil, lalu berkata, benar, jika kita benar-benar memikirkan masa depan anak-anak kita, seharusnya tidak ada emisi gas buang sama sekali. Maka, tidak menggunakan mobil memang pilihan terbaik. Namun, demi kenyamanan dan keamanan mereka, kita tetap perlu berkendara. Ia melangkah ke arah mobil Pantio di belakangnya dan melanjutkan,
Sekarang bayangkan, jika 100 orang yang sebelumnya menggunakan mobil 3000 cm3, menonton siaran ini dan beralih ke Pantio, maka emisi gas buang bisa berkurang sepertiganya. Dan jika 100 orang pengguna mobil 4000 cm3 juga beralih ke Pantio, emisinya bisa berkurang hingga setengahnya. Ayumi menatap kagum, ya ampun, saya benar-benar terkesan. Sementara itu, dalam hatinya Jaryong bergumam, mungkin bagi sebagian orang ini terdengar seperti argumen yang dipaksakan. Tapi sekarang masih tahun 2006, konsep ini masih baru. Kesadaran akan krisis iklim belum sekuat sekarang. Karena itu, aku menerapkan strategi penjualan hibrid lebih awal, bukan dengan menakuti pelanggan, tapi dengan membangkitkan rasa bangga sebagai pemilik kendaraan ramah lingkungan. Ia melanjutkan dalam pikirannya, baik dalam penjualan langsung maupun di home shopping, prinsipnya sama, bukan membuat pelanggan menyerah, tapi membuat mereka memilih. Aku tidak mengorbankan rem dan suspensi mewah. Aku memilih mobil yang efisien dan aman. Aku tidak mengorbankan tenaga besar. Aku memilih masa depan untuk anakku. Itulah alasan mengapa seseorang membeli mobil. Ayumi lalu berkata dengan kagum, luar biasa, sekarang kepala saya hanya dipenuhi pikiran untuk segera mengganti mobil saya dengan Pantio. Saya yakin para orang tua yang menonton sekarang juga berpikir hal yang sama, bukan? Jaryong tersenyum, lalu berkata mantap. Justru karena Pantio belum terlalu laris di pasar Korea, inilah kesempatan besar bagi Anda semua. Ayumi penasaran, oh, kenapa begitu? Jaryong menjawab, karena Pantio kini hadir dengan harga yang sangat masuk akal. Hanya untuk para pemirsa yang menyaksikan siaran ini, kami menawarkan potongan harga besar-besaran. Harga yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menatap kamera dan mengucapkan dengan penuh semangat. Pantio yang tadinya seharga 32,9 juta won, hari ini, hanya untuk Anda, bisa dimiliki dengan harga 23,9 juta won. Ayumi tampak benar-benar terkejut. Apa ini benar-benar boleh? Jaryong tersenyum yakin, harga spesial ini akan menjadi sejarah baru untuk Pantio. Dalam hati, Jaryong bergumam, dalam dunia marketing, orang sering berdebat apakah lebih baik membangun koneksi emosional atau merangsang logika pelanggan. Jawabannya jelas, keduanya harus dimainkan. Semakin kuat guncangannya, semakin terbuka dompet pelanggan. Tak lama kemudian, salah satu kru yang memantau dari ruang kontrol berkata dengan nada terkejut, wah, penelepon yang masuk melonjak drastis. Pesanan sudah lebih dari 10 kali lipat dari perkiraan awal. Semua orang di studio sontak kaget. Apa? Seru mereka hampir bersamaan. Setelah sesi siaran berakhir, Kim Min-jung menghampiri Jaryong sambil menahan rasa kagum dan malu. Asisten Lee Jaryong, bisa kita berbicara sebentar? Katanya. Tentu, jawab Jaryong dengan tenang. Kim Min-jung menarik napas pelan sebelum berbicara. Penjualan di paruh kedua siaran ternyata jauh lebih tinggi. Oh ya, Jaryong tersenyum tipis. Mungkin perbedaannya tidak terlalu besar. Lagi pula, di awal siaran, host Kim Min-jung sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Namun Kim Min-jung menggeleng. Tidak, hasil home shopping dipantau secara real time. Selisihnya cukup jauh, saya kalah. Maafkan saya terlalu meremehkan Anda. Ia membungkuk dalam-dalam. Dalam hati, Jaryong bergumam lagi. Keyakinan pada bidangnya, ambisi yang besar, harga diri yang tinggi, dan kerja keras untuk memastikan itu bukan sekadar kesombongan. Aku senang melihat seseorang yang dulu menjadi mentorku di kehidupan sebelumnya, kini mulai bersinar. Jaryong pun tersenyum hangat dan berkata, tidak masalah, saya juga punya jiwa kompetitif, jadi saya benar-benar menikmatinya. Lalu, Kim Min-jung berkata, saya ingin tahu, sejujurnya, awalnya saya berpikir Anda tidak cocok dengan gaya home shopping. Saya bahkan sempat yakin hasilnya tidak akan seperti ini. Tapi di akhir siaran, saya menyadari sesuatu, Anda sebenarnya tahu bagaimana cara kerja home shopping, tapi sengaja tidak mengikuti ritmenya, bukan? Jaryong tersenyum tipis. Benar, Anda sangat jeli. Saya juga melakukan riset sebelumnya. Home shopping harus seru, menyenangkan, dan punya ritme tinggi sebagai dasarnya. Saya paham betul itu, karena belanja memang harus terasa menyenangkan. Kim Min-jung menatapnya penasaran. Kalau begitu, kenapa Anda memilih untuk tidak melakukannya? Jaryong menjawab dengan tenang, karena mobil bukan barang yang bisa dibeli secara impulsif. Sekalipun ada cicilan, uang muka kecil, atau diskon besar, mobil tetaplah barang dengan harga lebih dari 20 juta won. Penjelasan yang jelas tetap dibutuhkan. Tapi, kalau acaranya terasa membosankan, penonton pasti akan segera mengganti saluran. Jadi, setiap kali suasana mulai terasa monoton, saya sengaja melakukan sesuatu yang tidak biasa, ujarnya sambil tertawa kecil. Kim Min-jung menunduk sedikit, lalu tersenyum. Saya mengerti sekarang. Ia kemudian mengeluarkan kartu nama dari saku jasnya dan berkata, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Saya yang traktir. Jaryong tersenyum sopan. Maaf, tapi saya sudah ada janji malam ini. Kim Min-jung menatapnya serius. Ajakan ini bukan sekadar basa-basi. Saya benar-benar serius. Kalau nanti Anda punya waktu luang, mari makan malam bersama. Jaryong menerima kartu itu dan berkata,
Baiklah, malam harinya, di sebuah restoran mewah, Jaryong melangkah masuk ke ruang makan pribadi. Di dalam, Presiden Hong Sun-ha sudah duduk sambil menunggu. Sun-ha menatapnya dan berkata, "Masuklah, kau sudah bekerja keras hari ini." Jaryong membungkuk ringan dan duduk di hadapannya. "Iya, terima kasih, Presiden." Sun-ha tersenyum tipis. Sulit sekali mengajak seorang staf makan malam bersama. Jaryong menjawab dengan tenang, "Kali ini saya sudah berjanji, jadi tentu saja saya datang." Sun-ha menuangkan minuman ke dalam gelas Jaryong. "Minumlah, aku menonton home shoppingmu tadi. Kau cukup hebat." Ia tertawa kecil, seperti orang gila yang sedang menaiki roller coaster penuh sensasi. Jaryong ikut menuangkan minuman ke gelas Sun-ha. "Itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya." Sun-ha mengangguk. "Sebenarnya, aku ingin membicarakan lebih banyak soal home shopping, tapi kebetulan ada hal lain yang lebih mendesak." Ia bersandar ke kursi dan berkata dengan nada serius, "Aku berpikir untuk mengambil merek baru. Coba tebak, merek apa itu?" Dalam hati, Jaryong bergumam, "Sudah sampai di titik ini, ya." Tahun 2006, industri mobil impor mulai berkembang pesat. Dealer kecil yang tidak kuat modal akan hilang satu persatu. Hanya dealer besar dengan merek kuat yang akan bertahan. Hong Sun-ha memang pandai membaca arah angin, tapi pilihannya nanti akan jadi bumerang. Dalam kehidupan sebelumnya, akuisisi merek ini justru menjadi awal kehancurannya. Jaryong menatapnya dan bertanya hati-hati. "Merek dari Jepang," Sun-ha berkata. "Ya, Tamura." Jaryong menatap gelasnya, lalu menjawab perlahan, "Saya rasa." Beberapa saat kemudian, setelah mendengar penjelasan Jaryong, Presiden Sun-ha tertawa kecil dan berkata, "Sudah kuduga, kau ini memang cepat tanggap. Setiap kali aku mengetesmu, rasanya selalu menyenangkan." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Awalnya kukira ini hanya undangan makan malam biasa di restoran Jepang, tapi rupanya, tetap saja ujian baru menunggu." Sun-ha menatapnya dengan senyum tipis. "Benar, Tamura memang terkenal di bidang teknologi. Tapi kenapa kau yakin itu Tamura, bukan GUBOTA atau Kaisin?" Dalam hati, Jaryong menganalisis. Manajemen dari GUBOTA, teknologi dari Tamura, dan Kaisin, si pendatang baru, untuk sementara, abaikan Kaisin. GUBOTA, yang dipimpin oleh pendirinya berlatar belakang manajemen, menguasai pasar global dengan strategi inovasi manajemen yang disebut Kaisin, istilah Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Salah satu pesaing utama Taylor di segmen mobil premium adalah perusahaan dengan merek Axis, hasil penerapan sistem ini. Sebaliknya, Tamura yang didirikan oleh seorang insinyur tumbuh pesat dengan kekuatan utamanya di bidang teknologi. Dua perusahaan ini punya filosofi yang sangat kontras, satu bertumpu pada sistem manajemen, satunya lagi pada inovasi teknik. Jaryong pun berkata dengan tenang, "GUBOTA adalah perusahaan yang sudah mencapai tahap pertumbuhan stabil. Sedangkan Kaisin masih terlalu dini untuk dinilai perkembangannya. Karena itu, saya pikir Tamura adalah merek yang sedang bersiap untuk tumbuh pesat." Dalam hati, Jaryong bergumam, "Seperti yang kuharapkan, insting bisnis orang ini memang luar biasa tajam." Faktanya, di tahun 2007 dan 2008, Tamura benar-benar mengalami lonjakan pertumbuhan pesat, bahkan mencapai hampir 100% setiap tahunnya. Sun-ha tersenyum puas dan berkata, "Benar, mendengar penjelasanmu, aku merasa lebih tenang. Sepertinya aku memang pandai menilai merek, kan?" Dalam hati, Jaryong kembali bergumam, "Sayangnya, di tahun 2009, Tamura justru mengalami penurunan drastis. Bukan sekadar penurunan, melainkan kehancuran total tanpa alasan yang jelas. Tapi aku tahu penyebab sesungguhnya, tren pasar tiba-tiba berubah drastis ke arah mobil-mobil asal Jerman. Para konsumen beralih, meninggalkan merek Jepang begitu saja." Sun-ha lalu menatap Jaryong serius. "Aku akan memberimu posisi sebagai kepala tim di Tamura. Datanglah ke Seoul, aku membutuhkanmu di sana." Dalam hati, Jaryong menghela napas. "Bagaimana ini? Sejujurnya, aku tidak punya kewajiban untuk setia pada Hong Sun-ha. Tapi karena sering berinteraksi dengannya, aku merasa ada sedikit keterikatan pribadi. Setelah Tyler diakuisisi oleh kakaknya, kehidupan para sales semakin sulit. Justru jika Tyler berada di tangan Sun-ha, semuanya bisa lebih baik. Tawaran ini luar biasa, posisi penting, lawan bicara yang sudah mantap dengan keputusannya, dan arah pertumbuhan yang jelas. Tapi bagaimana aku bisa meyakinkan seseorang seperti ini untuk membatalkan akuisisi? Atau, mungkin lebih baik aku biarkan saja. Ambil semua keuntungan dari Tamura, lalu keluar di saat yang tepat." Namun berbeda dengan saham, penjualan dealer tidak bisa diperlakukan seperti jual beli saham. Ini jauh lebih rumit, sangat sulit. Jaryong pun menatap Sun-ha dan berkata, "Menurut Anda, berapa tahun lagi Tamura bisa terus tumbuh?" Sun-ha mengernyit. "Berapa tahun lagi?" Jaryong menatap meja dan berkata perlahan, "Tahun 1990-an didominasi oleh mobil Amerika. Lalu, tahun 2000-an, giliran mobil Jepang yang berjaya. Kalau diperhatikan, siklus perubahan tren itu semakin cepat. Artinya, tren industri akan terus berubah dalam rentang waktu yang semakin pendek."
Sunha menatapnya penasaran. Dan apa dasar pemikiranmu? Jaryong pun berkata, pertumbuhan Bubota dan Aksis sudah berhenti. Ini bukan fenomena sementara. Dalam celah itu, Tamura memang akan terus berkembang. Tapi saya tidak yakin Tamura bisa melampaui kelas Bubota, terutama jika tren mobil Jepang tiba-tiba menurun. Bubota mungkin hanya akan turun perlahan, tapi Tamura bisa jatuh dengan sangat drastis. Tentu saja, ini hanya pendapat pribadi saya. Yang terpenting sebenarnya adalah, berapa lama Anda perkirakan Tamura bisa terus bertahan? Sunha terdiam sejenak, menatap gelasnya, lalu berkata perlahan, beberapa tahun ke depan. Benar, itu memang penting. Karena hasil akhirnya bergantung pada satu hal, seberapa lama orang tuaku bisa bertahan. Ia meneguk minumannya perlahan, lalu melanjutkan, kadang rasanya beliau bisa pergi kapan saja. Tapi di lain waktu, aku merasa beliau masih bisa bertahan 10 tahun lagi. Jaryong hanya diam, memperhatikan ekspresi campuran antara ketegasan dan kesedihan di wajah Sunha. Sunha lalu menatapnya tajam dan berkata, aku datang ke sini untuk membuat kesepakatan denganmu, bukan untuk berdiskusi. Tapi kenapa sekarang kau malah terlihat ragu? Jaryong menjawab dengan tenang, karena Anda juga memikirkan hal yang sama seperti saya. Sunha menaikkan alisnya, memikirkan hal yang sama. Jaryong menatap balik dengan senyum tipis. Ya, Anda tahu Tamura akan mencapai puncaknya, tapi Anda juga tahu bahwa setelah itu, kejatuhan akan datang. Sunha menghela napas dan tersenyum kecil. Yah, itu mungkin benar. Aku hanya ingin mendengar validasi darimu. Ini bukan jawaban yang sempurna, tapi rasanya seperti membawa pulang lembar ujian dengan nilai 80, tidak buruk, tapi juga tidak memuaskan. Namun tetap saja, aku memamerkannya seolah-olah itu prestasi besar. Sungguh memalukan. Jaryong menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kenapa Anda ingin mendengar validasi dari saya? Sunha menatap lurus ke arah Jaryong dan menjawab pelan, karena kau yang paling pintar, setidaknya dalam hal ini. Jaryong tersenyum samar. Sunha lalu bersandar di kursinya, menatap langit-langit ruangan sambil berkata, aku tahu Tamura akan mencapai puncaknya. Tapi aku juga tahu, dalam beberapa tahun ke depan, merek itu pasti akan jatuh. Hanya saja, aku tidak tahu kapan ayahku akan menyerahkan semua ini kepadaku. Itu yang sulit. Jadi, Jaryong, tatapannya beralih kembali pada pria di depannya, apakah kau benar-benar yakin ingin berada di pihakku? Jaryong pun berkata, awalnya begitu, tapi sekarang saya sedikit khawatir. Sunha menatapnya dan bertanya, apalagi yang ingin kau katakan? Saya hanya merasa kalau Anda terlalu fokus pada tangga yang ada di depan mata, jawab Jaryong pelan. Saya jadi ragu, apakah saya bisa mempercayai Anda atau tidak? Sunha menarik napas sejenak, lalu berkata, oke, untuk sekarang, pertimbangkanlah Tamura lebih lanjut. Sementara itu, kau pindah ke showroom di Shinsa. Saya sudah memutuskan untuk pindah ke Seoul, kata Jaryong tegas. Tapi saya menolak pindah ke showroom di Shinsa. Sunha sedikit mengerutkan dahi. Apa alasannya? Tyler memiliki terlalu sedikit variasi, jawab Jaryong. Masih kurang banyak pilihan mobil lagi, tanya Sunha. Batas harga jualnya juga terlalu jelas, balas Jaryong. Sunha tersenyum kecil, tegas dan jelas. Aku suka itu. Kalau kau bilang merasa kasihan pada cabang Daegu, aku pasti akan sangat kecewa. Kalau ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Jaryong, Anda perlu jaring yang lebih rapat. Sunha menatapnya tajam. Jadi, kau berencana pindah ke Seoul, tapi bukan ke Tyler atau Tamura. Kapan rencanamu pindah? Saya berencana pindah dalam 1 atau 2 bulan, jawab Jaryong. Dan kalau dalam waktu itu aku tidak mengakuisisi merek dengan lebih banyak model dan harga lebih tinggi dari Tyler, tanya Sunha lagi, saya akan tetap pindah ke Seoul. Benarkah? Kemana? Entahlah. Kemana sebaiknya saya pergi? Dalam hati, Jaryong bergumam, salah satu keuntungan menjadi sales adalah kebebasan berpindah pekerjaan. Jika seorang dealer memiliki kinerja luar biasa dalam satu merek, semakin mudah baginya untuk berpindah. Aku sudah menyatakan dengan jelas bahwa, ketika waktunya tiba, aku akan pindah tanpa mempertimbangkan hubunganku dengan Hong Sunha. Jadi, keputusan selanjutnya sepenuhnya ada pada dirinya. Tidak, lebih tepatnya, tergantung pada kemampuannya. Sunha menatap ke atas langit-langit ruangan, lalu berkata dengan nada datar, kau benar-benar jual mahal. Ya, jawab Jaryong sambil tersenyum tipis. Ini juga bagian dari prinsip seorang sales. Semoga Anda bisa memahaminya. Dan merek yang sedang kupikirkan, aku yakin dia akan dengan mudah menemukannya, batin Jaryong. Sunha lalu menegakkan tubuhnya dan berkata pelan, sepertinya aku harus menemui orang tuaku. Aku harus memutuskan apakah akan terus bekerja sama denganmu, atau mengakhirinya di sini. Di perjalanan pulang, Sunha bergumam dalam hati. Saat berada di dalam mobil, ia menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang. Sejauh mana dia tahu tentangku? Dari berita dan rumor saja, banyak hal tentangku sudah tersebar luas. Tapi rasanya, dia melihat sesuatu yang lebih dalam. Sombong sekali, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Dasar menyebalkan. Ia menghela napas pelan. Tren sedang berubah.
Kandidat berikutnya kemungkinan besar adalah mobil Jerman. Jika berbicara tentang merek Jerman, ada Baumann, dengan logo bintang segi M4, BMW yang dikenal dengan desain sportinya, Volkswagen, mobil rakyat Jerman, dan pendatang baru, Horse. Dari semua itu, masing-masing punya arah berbeda beberapa tahun ke depan. Mana yang punya potensi pertumbuhan paling berkelanjutan? RMW, Horse. Bagaimanapun juga, terlalu banyak variabel yang harus diperhitungkan. Seperti yang dikatakan Jaryong, aku harus memastikan bisnis ini berkembang pesat selagi kakek masih hidup. Jika sampai saham Android anjlok sebelum kakek meninggal, atau tidak ada hasil apapun hingga saat itu, aku hanya akan menjadi pecundang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa memperkirakan pertumbuhan bisnis dan kapan kakek akan meninggal? Tidak mungkin ada, Le Jaryong, datang dari masa depan. Mana mungkin dia tahu kapan kakek akan meninggal? Sunha mengerutkan keningnya, lalu tiba-tiba berteriak, Le Jaryong, dasar brengsek. Sopir yang mendengar itu langsung terkejut dan menoleh. Presiden, apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanyanya gugup. Sunha mendengus kesal. Dia menyuruhku bertaruh pada dirinya sendiri. Kurang ajar. Sopir itu menelan ludah, lalu berkata pelan, maaf, Presiden. Namun, Sunha sudah memalingkan pandangan, pikirannya kembali fokus. Dari merek-merek Jerman, katanya tajam, mana yang pertumbuhannya masih paling lemah. Sopir berpikir sejenak, lalu menjawab hati-hati. Kalau berbicara tentang merek Jerman, Volkswagen dan Horse masih jauh tertinggal dibandingkan dua merek besar lainnya. Senyum tipis muncul di bibir Sunha. Volkswagen memiliki harga rata-rata lebih rendah dibandingkan Tyler. Ia kemudian menatap ke depan dan berkata tegas, kalau begitu, Horse, putar balik, kita kembali ke kantor. Sopir itu pun menatapnya dengan mata terbelalak. Ke kantor, bukankah ini terlalu tiba-tiba, Presiden? Sunha menatap lurus ke depan dengan ekspresi dingin. Kita tidak punya waktu banyak. Nada suaranya tenang, tapi tegas dan penuh tekanan. Batalkan akuisisi dealer Tamura, dan siapkan akuisisi Horse. Selesaikan dalam 2 bulan, tidak, 1 bulan. Sopir itu makin bingung, hampir kehilangan kata-kata. Tapi, kenapa tiba-tiba? Kenapa harus secepat itu? Sunha menghela napas pendek, lalu tersenyum miring. Si brengsek itu memasang batas waktu. Ia lalu menatap keluar jendela, lampu-lampu kota memantul di matanya. Dan dia belum pernah mengecewakanku sekalipun. Suaranya merendah, namun penuh tekad. Jadi, aku juga harus meresponsnya, dengan setimpal. Benar, bukan? 3 minggu setelah kesuksesan besar Tyler Home Shopping, suasana showroom Tyler menjadi tenang dan penuh kepuasan. 2 kepala cabang, Lee Jaryong dan Lee Sang-sik, berangkat ke Seoul sejak pagi, meninggalkan kantor yang santai. Chanso membaca berita bahwa Tyler meluncurkan divisi Alert Horai Hanghang Motors dan telah mengakuisisi 2 showroom Horse di Seoul dan Incheon, menandakan ekspansi yang sangat cepat. Ia dan Yang Baik menyadari bahwa langkah berikutnya mungkin adalah memperluas jaringan ke Daegu, meski pasar mobil impor di sana kecil. Mereka menilai Horse jauh lebih menguntungkan dibanding Volkswagen, sehingga jika kedua merek dipisah, Volkswagen kemungkinan akan ditinggalkan. Chanso juga menyinggung bahwa kesempatan kerja di pasar kecil seperti Daegu terbatas, sementara Yang Baik mengingatkan bahwa kantor pusat melindungi hak penjualan tiap daerah. Namun, di balik semua itu, Yang Baik merasa curiga. Proses akuisisi yang terlalu cepat terasa tidak wajar. Terlebih, sebelumnya beredar kabar bahwa Tyler justru membidik Tamura. Kini, tepat 3 minggu sejak orang itu tiba di Seoul, dan kebetulan kakak Lee Sang-sik juga dipanggil ke sana pagi ini, sesuatu yang membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, Yang Baik menatap ke arah Jaryong dan berseru, "Hei, si rubah 9 ekor, ayo minum kopi bareng, sekarang juga." Setibanya di sebuah restoran, mereka pun duduk bersama. Yang Baik membuka percakapan, "Jaryong, sebentar lagi kamu akan meninggalkan kami dan terbang tinggi ke Horatia, ya?" Jaryong tersenyum tipis. "Ternyata Anda sudah tahu." Yang Baik terkekeh kecil. "Aku memang cukup jago dalam hal-hal seperti ini." Jaryong menunduk sedikit. "Terima kasih untuk semuanya. Saya baru dapat kabar ini dari Presiden kemarin." "Baguslah," kata Yang Baik sambil mengangguk. "Jaryong kan memang orang Seoul, ya. Ceritanya aku tidak tahu pasti, tapi toh itu hanya sementara. Jadi baguslah." Beberapa saat kemudian, seorang karyawan datang mengantarkan kopi mereka. Yang Baik kembali berkata, "Kalau kamu tidak bilang lebih dulu, aku juga tidak akan tahu kalau kamu akan pindah ke Seoul. Tapi, bukankah sebelumnya itu Tamura? Kenapa tiba-tiba Horat? Apa ini juga hasil karyamu?" Jaryong hanya tersenyum, membuat Yang Baik sedikit terkejut. "Aku tahu kamu hebat, tapi kali ini kamu benar-benar melampaui harapanku," ucapnya sambil tertawa kecil. "Saya juga baru mengetahuinya setelah proyek home shopping selesai," jawab Jaryong tenang. "Sejak awal, beliau memang berencana mengakuisisi merek baru." "Betul," ujar Yang Baik. "Dealer harus punya sedikit berat dulu. Kantor pusat Korea memang memiliki hak eksklusif sebagai importir, jadi mereka yang mengatur distribusi dan pembagian keuntungan. Karena itu, dealer sebaiknya punya beberapa merek agar risikonya lebih kecil.
Kalau salah satu merek sukses besar, itu bisa jadi keuntungan besar. Ia menatap Jaryong sambil tersenyum bangga. Dan kamu sudah membantu perusahaan menghasilkan banyak keuntungan. Dalam hati, Jaryong bergumam. Sebenarnya, aku ingin bekerja lebih lama bersamanya. Lalu, Jaryong berkata, Ketua tim, Anda belum menikah, kan? Yang Baik sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Belum, menikah saja belum, pacar pun tidak ada. Setan uang terus menempel, jadi mana sempat untuk berkencan. Jaryong tersenyum samar. Begitu, ya, Yang Baik menatapnya dengan heran. Kenapa memangnya? Kamu mau mengenalkan seseorang padaku? Ya, tidak, jawab Jaryong pelan. Aku hanya penasaran saja. Oh iya, kenapa kepala cabang berangkat ke Seoul pagi-pagi sekali? Yang Baik mengangkat bahu. Tentu saja karena kamu. Bahkan kalau yang turun tangan adalah presiden sendiri, menarik seseorang dari cabang ke Seoul seperti itu, apa hanya untuk sekadar bertemu? Jaryong menatapnya dalam-dalam, lalu berkata perlahan, ayo kita ke Seoul bersama, ketua tim. Yang Baik pun terkejut, menatapnya tanpa kata. Malam sebelumnya, saat Jaryong sedang berjalan di trotoar yang sepi, ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu panggilan tersambung, suara tegas terdengar dari seberang. Sunha berkata tanpa basa-basi, aku akan mengakuisisi Horaj. Jaryong menjawab datar, ya. Sunha mengerutkan alis. Kau kedengaran tidak terkejut. Haruskah saya terkejut? Balas Jaryong tenang. Sunha menarik napas panjang. Aku terlalu memaksakan diri. Saya sudah memperkirakan hal itu, ujar Jaryong. Untung saja pihak Horaj memberikan jawaban dengan cepat, lanjut Sunha. Tapi aku yakin mereka menetapkan harga akuisisi yang tinggi. Mungkin saja mereka juga menerima dana tambahan dari kantor pusat Korea. Aku bahkan tidak sempat meminimalkan risikonya. Kelihatan sekali posisi kita sedang terdesak. Jadi ini salah saya. Sunha menatap layar ponselnya dan tersenyum tipis. Tentu saja, kalau bukan karena kau, aku mungkin bisa menekan nilai akuisisi jauh lebih rendah. Namun nada suaranya tidak mengandung amarah. Itu aneh, kata Jaryong perlahan. Anda tidak terdengar seperti sedang menyalahkan saya. Sunha tertawa kecil. Haha, kau benar. Karena sejak awal, tujuan utama dari akuisisi ini adalah dirimu. Saya tidak pernah bilang akan menjadi orang Anda selamanya, ujar Jaryong dingin. Kalau itu mungkin, aku pasti sudah melakukannya sejak dulu, sahut Sunha, nada suaranya separuh bergurau. Lucu juga, dulu aku suka tenaga penjual, karena mereka bisa kupecat kapan saja. Tapi sekarang justru sebaliknya, karena kalian bisa pindah kerja dengan mudah, aku malah takut kehilangan. Jaryong menunduk sedikit. Saya tahu. Sunha menghela napas, suaranya merendah. Aku ini orang yang selalu fokus pada profit. Dan dari segi akuisisi murni, kali ini adalah kegagalan total. Ini bukan gayaku. Itu pun saya tahu, ujar Jaryong tenang. Sunha terdiam sejenak, lalu berkata pelan, berarti kau juga tahu, kalau kali ini aku sedang bertaruh padamu. Dalam hati, Jaryong bergumam. Lugas dan terus terang, di kehidupanku sebelumnya, Hong Sunha yang kukenal selalu menyembunyikan niatnya di balik topeng dan senyuman. Tapi sejak memperlihatkan sedikit isi hatinya, dia menjadi jauh lebih terbuka. Ternyata beginilah sifat aslinya. Lalu Jaryong berkata, saya akan bekerja keras. Sunha pun menjawab, bagus, meski aku yakin kau memang akan melakukannya dengan baik. Jaryong menatap lurus ke depan. Saya punya satu permintaan. Sunha mengangkat alisnya. Permintaan, melakukan akuisisi dan menguasai sistem internal tidak akan mudah, kata Jaryong. Saya baru berusia 28 tahun, hanya seorang asisten manajer dengan pengalaman 1 tahun di divisi impor. Kemampuan saya tidak akan cukup untuk menutupi semua kekurangan itu. Karena itu, saya butuh 1 orang lagi. Kembali ke masa sekarang. Di restoran itu, Yang Baik tersenyum tipis sambil menatap Jaryong. Seperti yang kuduga, kau memang selalu punya cara untuk membuat semua orang terkejut. Setidaknya, beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Jaryong menjawab tenang, maaf karena menyampaikan ini terlalu mendadak. Dalam hati, Jaryong bergumam, meninggalkan pasar yang telah kukuasai dan pindah ke wilayah baru adalah risiko besar. Sebagian pelanggan lama mungkin akan tetap bertahan, tapi tetap saja ini adalah pertaruhan. Aku harus memulai segalanya dari awal lagi. Yang Baik menatap secangkir kopi di depannya, lalu berkata pelan, sepatu itu, seharusnya tak kubelikan. Jaryong menatapnya dengan raut terkejut. Ketua tim, Yang Baik tersenyum kecil. Kalau Cinderella cukup memakai sepatu lalu pergi menemui sang pangeran, aku ini cuma ibu peri yang membelikan sepatunya. Ia berhenti sejenak, matanya tampak menerawang. Dalam cerita aslinya, setelah memberikan sepatu dan kereta, ibu peri menghilang begitu saja, dan tidak pernah muncul lagi. Karena, ya, dia bukan tokoh utama. Kemudian, senyumnya berubah menjadi getir. Tapi kisah Jaryong ini agak berbeda, ya. Cinderellanya malah mengajak ibu perinya datang ke pesta bersama. Jaryong menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Ketua tim, Yang Baik tertawa kecil. Aku tahu, wajahku terlalu tampan untuk disebut ibu peri. Dan tempat yang ingin kau datangi mungkin bukan pesta. Ia lalu bersandar di kursinya dan menatap langit-langit. Jadi, biarkan aku memikirkannya dulu.
Malam berikutnya, Yang Baik menemui Li Sangsik di sebuah restoran. Mereka duduk di sudut ruangan sambil meneguk minuman masing-masing. Kakak, kata Yang Baik pelan, menatap gelasnya. Li Sangsik mendengus. Pergi saja, dasar bodoh. Yang Baik tertawa kecil. Aduh, setelah kupikir-pikir, memang pergi itu keputusan yang benar. Tapi kalau aku ke Seoul, bagaimana dengan Daegu? Bagaimana kau bisa hidup tanpaku? Li Sangsik langsung menyikut bahunya. Hei, kalau kau ngomong seperti itu terus, istriku bisa salah paham dan memukulku nanti. Ia meneguk minumannya lagi, lalu berkata, sejak aku pulang dari menemui Presdir, aku juga berpikir begitu, pergi memang pilihan yang tepat. Yang Baik menatapnya, pura-pura cemberut. Kau yakin bisa hidup tanpaku? Li Sangsik mengejek, masa iya aku bakal mati cuma karena kau pindah, hah? Yang Baik berkata dengan nada setengah ragu, setidaknya pura-pura cegah aku, dong. Aku masih ragu, tahu. Le Sangsik menatapnya dan menjawab tenang, Presdir sudah memantapkan keputusannya. Dia bilang akan memberi kau dan Jaryong masing-masing tunjangan selama 57 tahun untuk biaya tempat tinggal. Yang Baik mengernyit, kalau semua pekerja andalan pergi, bagaimana dengan Daegu? Le Sangsik menjawab, Daegu akan bebas dari intervensi selama 3 tahun. Apa? Serius? Yang Baik tampak tak percaya. Le Sangsik mengangguk pelan. Begitu mendengar kalau kau dan Jaryong akan pergi, tangannya sampai gemetar, katanya. Dia langsung bilang, meskipun selama 3 tahun tidak menjual 1 unit pun, dia akan tetap mempertahankan posisiku. Bonus kepala cabang tetap dihitung dari target yang tercapai. Dan dia juga bilang terima kasih karena sudah membimbing kalian berdua. Yang Baik mendengus. Hah, siapa yang membimbing siapa? Coba. Lalu ia menatap Le Sangsik, jadi itu alasan kau tidak keberatan kalau aku pergi, ya. Le Sangsik tersenyum samar. Sejujurnya, kalau kau tetap di Taylor, tak ada jaminan hubungan kita tidak akan berakhir seperti aku dan Choi Minho. Yang Baik mengangkat alis. Masa begitu? Le Sangsik menjawab tenang, kenapa tidak? Kau mau jadi ketua tim seumur hidup. Aku pun tidak akan selamanya jadi kepala cabang. Sekarang kau masih muda, jadi belum terasa. Tapi nanti akan tiba masanya kau tak mau jualan lagi. Saat usia bertambah dan harus membungkuk di depan pelanggan yang lebih muda, itu bukan hal mudah. Saat itulah kau akan mulai membenciku. Yang Baik menatap gelasnya lalu berkata santai, kalau begitu, tinggal pindah ke merek lain, kan? Le Sangsik menggeleng. Yang Baik, saat ada kesempatan naiklah. Kalau tidak kau ambil, jalanmu akan turun. Itu sebabnya Choi Minho ngotot ingin merebut posisiku. Lihat Jaryong, pedang sehebat itu luar biasa, kan? Kesempatan seperti ini mana bisa datang 2 kali. Yang Baik tersenyum tipis. Pedang, ya, keren juga. Tapi, kakak bukan Jaryong, aku yang jadi pedangnya. Le Sangsik menatapnya heran. Apa maksudmu? Yang Baik menatap lurus ke depan. Pernah lihat pedang diserahkan ke S. Dia itu cuma tukang jual mobil. Tapi orang yang akan melakukan pekerjaan kotor di atas sana, itu aku. Jelas sekali, kan? Kami ini batu yang baru datang. Di sana nanti, kami harus menyingkirkan batu lama yang sudah tertanam. Hajar, pakai tenaga, bongkar semuanya. Semua itu harus aku yang melakukannya. Presdir menaikkan posisiku untuk tujuan itu. Lalu, Le Sangsik menatap Yang Baik dengan heran. Apa? Jaryong tahu semua itu? Yang Baik mengangguk pelan. Ya, dia bahkan sempat meminta maaf padaku. Le Sangsik menghela napas. Jaryong itu, sebenarnya siapa, sih? Yang Baik tersenyum kecil. Tapi, kakak, yang benar-benar lucu adalah, ternyata aku ini punya ambisi. Le Sangsik menatapnya tak percaya. Ambisi? Kau? Yang Baik menatap gelasnya, lalu berkata pelan, bagaimana dia bisa tahu isi hatiku, yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Begitu Jaryong bilang, ayo ke Seoul, jantungku langsung terasa hangat. Le Sangsik tertawa pelan sambil menggeleng. Sial, aku tadinya bingung bagaimana cara membujukmu. Tapi ternyata Jaryong sudah menyelesaikannya duluan. Ia pun mengangkat botol di tangannya dan menuangkan minuman ke gelas Yang Baik. Ini, minuman perpisahan, dasar bodoh, katanya sambil tersenyum getir.